Nah, inilah yang disebut dengan persamaan struktural. Di mana hijau itu dipengaruhi oleh kuning 2 itu. Nah, hijau ini gitu ya. Hijau ini coba tolong dibacakan Pak. Hijau ke X itu Pak berapa Pak? 0, ininya ya Prof ya. Yang ada tanda panah itu. 0,80. Ya, berhenti dulu. 0,86. Errornya itu yang ada di sana, yang ada di ujung kiri itu. 0,35. Errornya. Errornya di situ ya. Ya, 0,35, 0,26, 0,24. Yang kita baca ini aja, yang tanda panah itu, yang atas berapa? 0,36. Enggak gitu ah. 0,35. Enggak. X3 itu memberikan kontribusi pada C berapa? 0,80. Hijau. X3. 0,80. X3 0,86, 0,87. Oke, berhenti. Kalau saya tanya, dari ketiga indikator ini, yang membuat kontribusi terbesar bagi C yang mana? 0,87. Nah, berarti apa itu? X10. Nah, X10 itu aslinya namanya apa? Terus yang kedua, memberi kontribusi 0,86 ya. Oke. X9. Nah, itu yang berarti yang paling terendah adalah X8. X8. Ya. Oke, kalau sekarang dari hijau ke kuning-kuning itu. Kalau hijau ke kuning-kuning itu artinya pengaruh ya. Nah, untuk itu, sekarang nanti dulu nanti. Sekarang kuning yang A, yang kuat yang mana? X2. X2 berapa? 0,88 ya. Ya. Kemudian diikuti X1 X1 0,86. Dan kemudian X3. Kemudian yang B. B kuning. X7. Yang kuat adalah X7. Kemudian baru X4. Nah, baik, sekarang lihat atas ini Pak. Lihat kursor saya ini. Dari standardize, saya pindahkan ke T-value. Ya. Ada yang merah. Artinya adalah bagaimana besarnya pengaruh A terhadap C, B terhadap C. Mana yang lebih besar pengaruhnya? X. X tuh ya. Kuning ke hijau bacanya. Kuning ke hijau A. Berarti yang berpengaruh kuat adalah A. Kemudian baru diikuti B-nya. Itu ya Pak, cara membacanya. Ada pertanyaan? Ini persamaan terstruktur, artinya persamaan terakhir yang akan muncul pada disertasi Bapak. Ya kira-kira gambarnya kayak gini. Artinya kira-kira ya tidak usah pakai repot kan. Cuma diketik aja toh. Yaitu ketika saya memasukkan presentasi tadi. Jadi X1 ke X3 sama dengan A. X4 sampai ke X7 sama dengan B. X8 sampai ke X10 sama dengan C. Enter gitu. Nah, keluar dulu first ordernya. Nah, first ordernya keluar baru dibuat strukturnya. Jadi A, B sama dengan C. Ya. Ada juga bisa saya ubah seperti ini. Bapak Ibu lihat di sini. Sekarang Bapak Ibu menginginkan apa? A sama dengan BC. Biasa gini kan. Saya simpan saja. Kan orang berlari, klik. Nah, seperti ini. Baik, ada pertanyaan? Saya ulangi lagi. Saya ulangi caranya gini ya, Prof, T-value-nya itu kenapa yang itu jadi merah, Prof? Nah, begini.
standar loading faktornya 196 pada alfa 0,05. Jika angkanya itu di bawah 1,96, coba Bapak lihat. A ke B berapa itu? Minus 0,27. Minus 0,27. Dibandingkan 1,96 gimana Pak? Tinggi 1,96. Nah, makanya itu dia merah. Artinya tidak berpengaruh. Makanya Bapak Ibu hati-hati sekali di dalam penataan datanya. Kadang-kala yang tadi saya AP sama dengan C itu hitam semua. Tapi ketika itu Bapak geser jadinya merah semua. Nah, untuk itu tentu saja disesuaikan dengan tujuan dan sasaran penelitian Bapak, khususnya di dalam desert. Nah, selanjutnya begini. Bagaimana kalau dimensi-dimensi saya banyak sekali. Kalau dimensi itu siogianya dimensi A, dimensi B, dimensi C, interveningnya dimensi D, kemudian endogoniusnya Z. Jadi dimensi cukup 5, paling banyak ya 5 itu Pak. Kalau nanti kebanyakan indikatornya semakin banyak. Nah, kalau indikator semakin banyak, maka dimungkinkan bisa di atas 200 atau sampai ke 500. Nah, persoalannya pada saat pandemi seperti ini, apakah memungkinkan mengambil data banyak-banyak? Karena hasil penelitian yang dilakukan oleh kami, itu sudah 3 bulan ini ngambil data perusahaan, itu pun hanya dapat 5 perusahaan dari 8 perusahaan. Dan jumlah respondennya pun karena nanti kita menggunakan kuantitatif yang dikembangkan dengan diffuse, tidak membutuhkan banyak data. Jadi sekitar 75 data saja. Nah, kesulitan itulah yang nanti tolong dipikirkan oleh Bapak Ibu pada saat pengambilan data di lapangan. Baiklah, ada pertanyaan? Kalau tidak, Prof, nanya Prof. Ya. Tadi kan sebelum ke T-value itu dia loading faktornya bagus ya Prof. Tapi setelah ke T-value jadi merah, ini artinya apa Prof? Merah begini. Tadi Prof bilang nggak ada hubungan. Ya memang, karena nilai merah itu artinya nilai T hitungnya itu lebih kecil dari standar loading tabel, yaitu 1,96. Maka dia dinyatakan tidak berpengaruh pada nilai A itu gitu. Tapi coba sekarang, Ibu lihat merah kan itu, sekarang saya ubah. Iya. Saya ubah begini seperti yang tadi. Saya langsung run. Nah, ini hitam atau merah, Bu? Hitam. Nah, hitam. Jadi sebenarnya yang jadi patokan yang mana, Prof? Oh, yang jadi patokan tergantung daripada kalau ini begini, Bu. Bagaimana pengaruh A dan B terhadap C? Itu ya, Bu ya. Jadi ini adalah reflektif loh ya, Bu. Iya. Yang arah panah itu bukan berarti ini reflektif. Jadi cara membacanya A berpengaruh pada C karena nilainya T hitung adalah berapa itu? 15,05 lebih besar dari 1,96. Maka dinyatakan A berpengaruh pada B. Kemudian C. Kemudian B 0,62. 852. Ini lebih besar dari 1,96. Maka dinyatakan punya pengaruh terhadap C. Nah, selanjutnya itu yang menjadi pokok persoalan masalah ini adalah C-nya. Nah, kalau Ibu nanti di dalam persoalan Ibu bicara tentang performance, maka C itu adalah performance yang dipengaruhi oleh dimensi perusahaannya
kerja, motivasi, tingkat gaji, misalnya gitu. Paham, Bu? Ya. Jadi kalau ini diubah-ubah ya yang namanya aja komputer. Diubah-ubah, akhirnya juga akan berubah angkanya. Tapi harapan kita tidak seperti itu. Penggunaan literal dimaksudkan untuk pengujian teori. Dari teori dimensi indikator yang Bapak ambil itu. Maka di dalam literal dituliskan adanya GOF, yang singkatan dari goodness of it. Di mana goodness of it itu ada LMSA-nya, ada D-square-nya, dan seterusnya, di mana mereka memiliki standar loading factor. Nah, Bapak Ibu, ada pertanyaan lain? Berarti Prof, maaf Prof, yang 1305 itu kan loading faktornya ya Prof? Bukan. Loading factor itu adalah dari C yang panah C ke A. Itu T-nya? Iya, T hitung namanya. Nah, untuk T tabelnya dipakai 1,96. Artinya adalah T pada alfa 0,05. Gitu loh. Alfa 0,05 itu artinya adalah kesalahan yang diizinkan adalah 5%. Jadi tingkat kepercayaan yang benar adalah 100 minus 5 sama dengan 95%. Ya Prof. Oke. Ada yang lain Bapak Ibu? Baik, saya ulang lagi. Supaya Bapak Ibu bisa mengikuti. Close all saya tutup. Saya bilang yes. Saya bilang yes lagi. Nah, kalau sudah data masuk, saya tinggal buka ini, open. Kemudian saya pindahkan dulu ke prelis. Kemudian saya akan cari Agus DS1 PSF, yaitu prelis. Saya buka. Nah, datanya seperti ini. Ya. Kemudian data prelis ini harus muncul begini dulu, harus cantik dulu. Baru kita akan mainkan. Cara pertama adalah mengubah data dari ordinal ke continue. Caranya gini, data, define variable, klik X1, variable type, dipindah ke dari ordinal ke continue, apply to all, klik, oke lagi, ya. Kemudian saya masuk langsung ke normal score, statistik, normal score, saya blok semua. Saya add, saya output option, saya tulis di sini Agus DS1 normal, ya. Di sini saya centang aja perform normalnya. Oke. Run, lari. Oke. Nah, ternyata hasilnya seperti apa? Kita lihat di sini. Oh, berarti tadi nilainya adalah 0,00, artinya tidak normal ya. Multivariannya tidak normal. Oke, saya buat file new. Kemudian saya pilih Simplis Project, saya oke. Nah, saya tulis nama DS1 karena sudah ada. Saya oke saja. Nah, sudah. Sekarang ini sintak ini yang paling rumit sebenarnya. Nah, caranya adalah setup, title, gitu ya. Sekarang ini tak kosongin aja nggak apa-apa. Next lagi. Variabelnya saya klik, saya cari di mana keberadaan Agus DS1. Ini saya oke. Kemudian label variabel saya isi A. Kemudian saya isi lagi B. Saya isi lagi C. Saya oke. Saya isi lagi untuk second order, saya tulis Agus. Saya oke, berarti sudah masuk semua. Ini saya tutup dengan oke. Lanjut ke sintaknya, setup with simple syntax. Kalau keluar huruf kayak gini berarti oke. Tetapi kalau tidak keluar seperti ini, Bapak Ibu harus ngulangin lagi dari awal.
Kenapa? Karena nggak terdeteksi dia biasanya. Oke ya. Sekarang saya akan buat X1 sampai X3 sama dengan A. Enter. X4 sampai X7 sama dengan B. Enter. X8 sampai X10. Salah. X10 sama dengan C. Gitu ya. Oke. Kemudian saya save. Saya orang lari saya centang. Gambarnya seperti ini. Nah, kalau Bapak nggak sempat untuk menghilangkan X5 dan X6, ya biarkan aja dulu, nggak apa-apa ya. Tapi Bapak Ibu lihat di atas itu T-value apa standardized? Standardized ya harus. Value. Nah, T-value. Ini kita pindah dulu ke standardized. Ya. Oke ya. T-value itu Bapak Ibu klik terakhir aja. Kalau mau menghitung pengaruh. Nah, selanjutnya ini Pak Suryo ini tidak tak coret ya. Kayak apa nanti hasilnya. Nah, ini saya akan tulis di sini A, B, C sama dengan Agus. Saya simpan lagi. Saya run. Nah, di sini sudah kelihatan nih Agus. Second ordernya X1 sampai sekian. Nah, pada X5 dan X6 angkanya tetap Pak Suryo, nggak berubah. Karena memang nggak tak delete. Punya efek nggak? Nanti pada perhitungan akhir, ya, itu pun dia akan berwarna merah juga, ya. Oke, sekarang saya akan cek untuk strukturnya, ya. Saya buat C-nya seperti ini. Ini saya buat lari lagi. Nah, kita lihat sekarang X5 dan X6 tetap apa? Pada standardized, tapi ketika kita pindahkan ke T-value, kita lihat ya. Pindahkan ke T-value. Nah, X5, X6. Justru X4-nya yang hilang, Bapak. Ya, dari sini kelihatan bahwasanya X5 bahkan punya kontribusi terhadap B. Kemudian X7 punya kontribusi terhadap B, tetapi X6 enggak. X4 juga enggak. Nah, oleh sebab itu bisa aja pada awal kita delete, tetapi kalau kita delete ternyata bahwasanya X5 itu berjalan seiring dengan teori yang Bapak pakai. Maka seyogianya X5 jangan hilangkan pada pertengahan tadi, tapi biarlah hilang sendiri. Nah, seperti X4 yang tadi kita harapkan muncul, justru pada strukturalnya nggak muncul. Paham Bapak di sini? Jadi jangan bingung bahwasanya dalam hal ini adalah fitrah trial error. Dalam konteks trial error ini harus sesuai dengan apa yang kita inginkan. Tadi kita berharap bahwasanya X5 itu bisa kita hilangkan pada saat standardized tadi. Nah, ternyata ketika kita mainkan semua di T-value, yang hilang justru X6 sama X4 karena X4 sama sekali hanya 0,00, kemudian X6-nya di bawah 1,96. Nah, kira gitu Pak. Silakan kalau ada pertanyaan. Silakan kalau ada pertanyaan. Tapi itu modelnya belum fit ya Prof ya? Nah itu belum Pak. Hari ini belum diajarin bagaimana membuat fitness of fit. Karena untuk membuat fitness of fit itu ada option sendiri Pak. Option itu akan kita isi dengan pernyataan-pernyataan. Ya nanti dari situ nilai T-nya akan naik. Multicollinearitas tidak terjadi. Nah, barulah kita bisa mengambil dari output
disebut literal itu adalah goodness of faith-nya. Ada yang lain? Bu Abita, ada pertanyaan? Bu Irma? Coba saya lihat Bu Irma sebentar. Ada Bu Irma? Ada Pak. Iya, mana ini? Kok nggak muncul gambarnya? Oh, lagi masak Bu Irma. Oh, saya, oke. Gitu Bu Yulinya. Jadi tolong dibahas dengan promotor ya. Kalau di atas 200 respondennya gimana caranya ya Bu? Ya gitu ya sama Bukti. Ya Pak. Ya nanti pakai Google formulir ya Bu ya. Saya malah belum pernah pakai itu. Maaf Prof, tadi lagi di kamar mandi waktu dipanggil. Iya Bu. Lagi masak Bu. Bu Irma bukunya baru bisa kirim besok Bu Irma. Jadi Ibu belajar dulu dari modul yang saya kirim pada sore hari ini. Itu sudah bisa mengerjakan Agus DS2, Agus DS3, Agus DS4, dan Sriyati. Ya. Disitulah nanti sudah cukup oke. Nah, nanti kalau pengen bermain-main seperti saya, lengkapi saja. Lengkapi itu seperti tadi loh, seperti saya jalankan dari awal sampai akhir. Nah setelah itu tolong dikirimkan ke saya supaya saya tahu sejauh mana Bapak Ibu udah paham apa belum gitu. Oke. Pak Cornelis, barangkali ada pertanyaan. Kalau belum Pak Fridiansyah, silakan Pak. Saya ikut dulu Prof, lihat Prof, soalnya dari handphone Prof. Nanti saya lihat rekamannya Oh lagi. iya, itu ada di Pak Narno ya, kan dia Iya Prof, iya Prof. Ini dari handphone lagi di jalan Prof. Ya Maaf, oke, nggak apa-apa, oke. Makanya saya tidak mau cepat-cepat, pelan-pelan, tapi nanti kalau saya yakin bisa, mainkan dengan cara saya. Baru minggu depan kita beranjak pelan lagi untuk membuat covarian, correlation, normal skornya masuk lagi, dan seterusnya. Pak Cornelis silakan kalau mau tanya. Menyimak aja Pak, nanti sedang menyimak aja dulu Pak. Oke. Saya lagi pesan ini tuh, literal dan info lagi pesan online tadi. Oke. Bu Irma, Bu Yulin sudah punya literalnya? Sudah, Prof. Bu Yulin mainkan Agus DS2 Bu. Saya seperti yang lain nih Prof, jadi dengarkan dulu nanti lihat rekaman. Baik. Iya. Pak Suryo berani saya pandu dari sini? Boleh Prof. Oke, buka literalnya. Pak Nana tolong hostnya dipindahin ke Pak Suryo. Udah bisa Prof. Sudah saya pindahkan. Silakan. Sampun. Ini datanya tadi untuk datanya sudah dibuka. Ini yang Agus DS2 Prof. Oke. Apakah nggak sebaiknya Bapak buka lagi dari awal Pak, dari file? Oh oke. Supaya. Jadi ini saya pakai literalnya versinya 8.8 Prof. Jadi ini langsung import data. Import data terus untuk file type-nya ini kan tadi kata Prof ini kan di SPSS ya Prof ya. Di SAP. Saya klik di sini, ini muncul data Agus DS2 34 Sriyati. Ya, okay. Ini saya pilih Agus DS2, muncul di sini, saya klik open. Ya. Kemudian dia minta diberi nama untuk latihan. Ya. Jadi saya kasih nama Agus DS2. Ya. Saya save. Kemudian ini sudah muncul datanya di sini. Kemudian
kemudian kita klik data, kita Pelan-pelan define dulu, Pak. variabel. Pelan, Pak. Mungkin ada yang tanya dulu. Pelan-pelan, Bapak Ibu ada pelan-pelan, yang Pak tanya. Dokter. Ya, Oke, kalau nggak ada yang tanya, Bapak lanjut. Data. Lanjut. ya. Kemudian kita klik data, kita define variabel. Dan ini bisa tadi kita klik satu-satu atau kita semua, kemudian variabel type. Variabel type-nya dari ordinal kita pindahkan ke continuous. Kemudian karena tadi udah kita blok, jadi kita boleh tidak usah apply to all, kita klik OK. Kemudian kita klik OK lagi. Ya. Ada yang terus ya. Kemudian setelah itu kita lihat statistik, kita lihat normal score. Normal score ini bisa kita blok semua, kemudian kita add dan output option. Output option di sini kita centang data, save, transform data to Agus DS2 titik normal. Kemudian kita klik Perform dulu, OK. Pak, checklist. Ya, Perform test. Pak, terus. Oh. Performnya itu diklik, Pak. Perform test of multivariate. Ya. Klik. perform test of multivariate normality, kemudian kita Oke. klik OK, kemudian di run. Ya. Di run ini muncul hasilnya di sini. Dilihat ini Ya. skewness dan kurtosis ini untuk p-value-nya 0,000, artinya data Tidak normal. multivariate tidak normal. Ya. Kemudian ini kita tutup saja. Ya. Kemudian kita lakukan statistik. Output option. Ya, output option. Kemudian Kemudian pada karena asimptotik. tidak normal, berarti kita akan melakukan asymptotic covariance matrix. Ya. Ya, kita klik di sini, save to file, Agus DS2 titik ACM. Ya. Kemudian kita klik OK. Ya, betul. Setelah itu kita tidak usah lihat, Ya. kita matikan saja ini. Hmm. Kemudian kita akan membuat sintaks. Kita file, kita pencet new, kemudian kita pilih simplest project, kita klik OK. Ya. Kemudian kita beri nama Agus DS2. DS2. Udah, lepas saja. Save. Sesudah itu kita bikin setup. Ya. Setup, title, and comment. Ini bisa kita kasih nama title Agus DS2 misalnya. Kemudian kita klik next. Menggunakan Israel. Ya, menggunakan Israel. Ya sudah, nggak apa-apa. Ya, itu masih bisa. Karena nanti muncul di atas ya. Kita next, kemudian kita next lagi, kemudian ini kita akan add read variable, kita klik di sini. Kemudian kita cari browsing. Jangan. system Karena tadi file. tidak normal. Salah. Kenapa, Prof? Bros. Israel, karena data Bapak nggak normal. Jangan diubah ke playlist. Nah, browsingnya aja, browsing. Agus DS2 dimasukkan. DXP, kita klik open. Oke. Klik OK. Ini Nah, sekarang itu
muncul, kemudian kita add variabel latennya, kita kasih nama A, kita klik OK, kemudian kita tambahkan variabel latennya yang kedua B, kita klik OK, kita tambahkan lagi C, kita klik OK, Tambah lagi. kemudian mau second order juga, Prof? Iya, kasih nama Agus. Suryo. Oh, Suryo. Ya, Suryo, kita klik OK. Nah, itu Sudah berarti itu, komplit ya Pak. Sebentar dicek dulu. Ada A, ada B, ada C, ada Suryo. Ya, Baru lengkap. klik. baru klik OK. Ya, gitu. Ya, Sekarang setup with simply syntax. build simply syntax. Ya, Nah. ini sudah muncul. Tadi title-nya Agus DS2 menggunakan Nah, Listel. ya dah, keluar hurufnya Ya. itu dah. Ya, kemudian ini sistem filenya ini dari Agus DS2 DSP tadi yang kita cari, kita browse. Kemudian laten variabelnya tadi ABC Suryo. Iya. Kemudian relationship-nya kita tekan enter. Iya. Ini kita masukkan X1, X1, strip X3. X-nya semua Pak. X semua, X1 sampai X6 sama dengan A. X1 sampai X6 sama dengan A. Oh, berhenti dulu Pak. Sampai Sekarang Bapak cek orang lari itu. Kita cek orang lari. Kenapa itu Pak? Nggak muncul, Coba. fatal error. Tidak ditemukan ya Pak ya? Itu foldernya masih ada spasi punya Pak Suryo. Nggak ada urusan ini, Oh enggak. ada spasi. Kalau enggak, coba Pak, diganti ke playlist Pak. Berarti tadi normal. Itu di Bapak buat gini lagi. File new, File new, Simplis project, klik ya OK. oke. Ini Agus DS2 di save. Kita akan replace, Yes, terus kemudian setup, setup, title, title, next aja enggak apa-apa. next, Next, add read variable. Ini kayaknya jangan ke simplis playlist coba. Iya, playlist. Playlist ya. Playlist, kemudian kita browse. Ini Agus DS2 kita open. Kemudian kita klik OK. Sudah muncul di sini variabelnya. Kemudian kita add variabel latennya yang A, kita klik OK, kita tambahkan B, kita klik OK, tambahkan C, kita klik OK, tambahkan Suryo, kita klik OK, Oke, ABC Suryo, kemudian oke. OK, Coba bisa nggak ini? Setup. kemudian setup, build simply syntax, Nah, ya, masukkan sudah Pak. muncul. Kemudian kita relationships X1 sampai X6 sama dengan A. Coba Pak, Kemudian- dicoba dulu. Diran ya? Nah, Diran, dicoba dulu satu. Ya, Sah, muncul ya. oke. Sekarang Bapak tekan window Pak. Window. Window, kita ke Cari Agus Agus DS2. DS2. Alah, window lagi. Window, Agus Jangan. DS. Yang nomor tiga. Oh, salah. Window Pak, window. Itu tadi Bapak nggak hapus. Nomor 2 kali. Nah. Enter. X. Y1 sampai Y3 sama dengan B. Kemudian Z1 sampai Z3. sampai Z1 Z3. sampai Z3 Z1 sampai Z3 sama sama dengan dengan C. C. Kemudian Ini first ordernya dulu Pak. First ordernya dulu buka Pak. first ordernya
berarti A, B, Nggak usah. C Itu sama second dengan order itu, Pak. oh iya, first ordernya dijalanin dulu ya. Ya. Di run dulu. Run. Nah, Kita lihat ini standardized-nya apa? Standardized-nya ini yang untuk A di atas 0,5 50. semua. Yang B, Y3-nya ini 0,27. ya. Oke. Nanti kurang. Mau dihilangkan apa mau dibiarkan aja dulu? Biarkan saja dulu kata Prof tadi. Ya, silakan. Sekarang window lagi. Agus TS2, baru second order ya. Iya. Second ordernya A, B, C sama dengan Suryo. Kita run ya Prof ya. Iya. Ini second ordernya. Nah, sekarang buat strukturnya, Pak. Sekarang buat strukturnya window. Second ordernya dihapus ya Prof ya. Dihapus, kalau enggak bisa, Pak. Ya. Strukturnya apa Prof? AB ya. Sama dengan C. Boleh C sama dengan AB juga boleh. Terserah, Pak. C sama dengan A, B. Asik. Kemudian kita run ya. Iya. Ini kita lihat A. Standardized-nya berarti A-nya ini bagus semua, kecuali B tetap jelek yang Y3. Uji T-nya. Ya. T value-nya merah karena kurang dari 1,96. Nah, itu terjadi memang datanya cuma sedikit kan gitu ceritanya. Tapi cara melangkahnya paham. Iya, Prof. Oke. Sekarang Bapak pindahkan ke window Pak. Sekarang kembali ke Agus TS2. Sekarang AB, C-nya di sebelah kanan. AB sama dengan C. Tolong di save Pak, jangan run dulu, save Pak. Save ya, baru run. Gimana Pak? Value-nya ya ini di atas 1,96. Jauh ya? Oke. Jauh sekali. Makanya dalam buat struktur tadi nanti harus mengacu referensi teorinya itu jangan sampai dilupakan gitu. Karena pada dasarnya Lisra ini adalah fungsi teorinya itu GEF enggak, GOF enggak, GOF enggak. Kalau dia itu fit, artinya apa yang kita kerjakan sesuai dengan teori. Nah sekarang kalau ditanya, manakah yang paling berperanan di dalam dimensi masing-masing? Bapak melihatnya dari T-value atau standar? Dari standar. Ya, oke. Standar bakunya berapa? Standarnya di atas 0,5. Di atas 0,50 dipakai, di bawah 0,50 tidak dipakai. Ya. Nah sekarang dilihat yang paling kuat yang mana memberi kontribusi gitu. Ya. Untuk X4. Untuk A itu yang paling kuat memberikan kontribusi adalah X4. Karena 0,83. Nah, terus yang terlemah apa? Yang terlemah adalah X5 karena 0,64. Baik, terus yang lain? Yang untuk B yang paling kuat memberikan kontribusi ini ada dua, Y1 dan Y2 bersama-sama. Yang paling lemah Y3, ini malah di bawah 0,5 ya. Kemudian untuk C yang terkuat itu adalah Z3. Z3. Ya, oke. Bapak Ibu, apa ada yang ingin bertanya? Silakan. Siapa yang ingin bertanya? Prof, bedanya prelis, Lisrel, simplis, Prof. Baik, Lisrel adalah program yang digunakan dalam mengatasi masalah SEM.
selain bisa menggunakan AMOS, PLS 3 maupun PLS 2. Dan bisa juga STATA. Nah, kemudian untuk yang prelis adalah data awal yang bisa dipakai untuk pengolahan data menggunakan program Israel. Kemudian Simplis adalah suatu lembar kerja yang harus dibuat, dalam bahasa lainnya sintaknya, agar supaya keluar apa yang kita maksudkan. Sebagai contohnya tadi kita membuat sintak untuk data single, kemudian first order maksud saya, kemudian dengan sintak pula kita mengubah menjadi second order, dan dengan sintak pula kita membuat persamaan begitu Bu Yudin. Jadi kalau Ibu Yudin pakai SPSS langsung bisa nggak? Dijawab nggak bisa, dia harus diubah dulu ke prelis. Jadi prelis dianggap sebagai pintu pertama. Kalau prelisnya sudah bagus, baru kita bisa olah ke Simplis. Kalau bikin sintaknya, Prof, gimana tuh, Prof? Bikin sintaknya, oke. Mau coba lagi ya? Nah, maksudnya kok dikarang sendiri atau? Bukan gitu Bu. Ini tadi kan, oke, Pak Suryo tolong dibuka lagi Pak Suryo. Bukan dikarang Bu. Ini kan sedang coba-coba kalau gini kayak apa, kalau gini kayak apa. Tapi kalau aslinya ya misalnya Ibu bicara kinerja ya nanti kinerja sama dengan silakan buat sintaknya Pak, file Pak. New, Simplis, oke. AgusTS Pak. Ya, simpan yes. Nah, setup, next, release, browse, AgusTS 2, buka, oke. Nah, ini adalah indikator Bu ya. Okay. Ya, iya Prof. A. B. C. Nggak usah nggak apa-apa Pak. Oke Pak. Oke lagi. Buat lagi, setup with Simplis syntax. Nah, Ibu. Ya, iya Prof. Ini kan ada laten variabel A, B, C. Nah, dalam permainan ini, itu nanti bisa dituliskan A sama dengan B, C. Nah, itu artinya yang atau C sama dengan AB itu boleh. Nah, artinya adalah A ini dikontribusi oleh B dan C seperti apa yang dituliskan oleh Pak Suryo. Nah, silakan Pak Suryo di save dulu terus di run. Di run pun juga bisa, tapi di save Bapak nggak akan hilang. Nah, ini apa? Ternyata nggak mau Bu. Pasti ada fatal error. Nah, untuk itu kembali lagi, itu di OK, kembali lagi ke window. Nah, sekarang Bapak itu pindahkan A, B sama dengan C yang di relationship. Sama dengan C. Ini artinya C dipengaruhi A dan B. Silakan. Running. Di-save Nah, dulu ini pun nggak? belum mau. Silakan. Tutup lagi. Kalau ini sekali lagi nggak mau berarti ada posisi yang salah pada Pak Suryo. Silakan window. Oh, ini digeser Pak. Digeser coba. C-nya digeser ke kanan. AB-nya di sebelah kiri. Coba, mau nggak dia? Oke, Bapak.
Di save dulu. Bapak berarti ada kesalahan pada data pertama. Coba cek Bapak punya data. Di close. Ya, di close. Nah, kemudian Bapak buka playlist Bapak. Itu di close saja Bapak. Close saja. Kenapa nggak bisa keluar gambar seperti ini? Karena ada kesalahan. Coba. Nah, Bapak, oke. Nah, sekarang Bapak cek datanya. Cek data Bapak. Define variable. Salah satu saja diklik nggak apa-apa daripada ribet. Hop. Nah, lihat Bapak. Tadi sebelumnya Bapak apply-nya kan kosong loh Pak. Itu artinya bisa aja terjadi perubahan walaupun kita sudah jauh-jauh melangkah. Maka yang perlu kita perhatikan, apply to all itu harus tetap oke. Maka jangan sampai salah dalam sekali jalan. Kalau sekali jalan salah biasanya ya begitu. Silakan terus Pak. Oh, di bawah masih ada min 99 itu. Oke, min 99 32. bisa diganti angkanya Pak itu. Antara 2 sama 3 ya sekitar S6. Boleh 4, boleh 3. S6 32. Row 32. Terus bawah. Ya. Ini terjadi kesalahan karena ada yang hilang pada saat di copy Pak. Dia munculnya angka seperti itu. Enter. Ya. Udah semua benar? Silakan lagi. Mau cek datanya dulu nggak apa-apa. Kalau mau kurang yakin data. Define Variable harus diblok salah satu Pak. Oke, variable type. Tunggu lihat, apply di bawah kan kosong Pak. apply to all. Nah, itu harus diklik oke. Jangan sampai salah sekarang. Statistik. Output normal score oke. Untuk semua. Add output option. Kasih nama, performnya dicentang, run, oke, ditutup aja, kan ini tidak normal ya tadi, file new, publish project, oke. Itu diklik aja, oke, yes, setup, next, release, oke, kasih nama, oke, setup. Nah, coba Pak, silakan. C sama dengan A, B. Save, run. Nah, apa ya ini? Save dulu mungkin. Dicek dulu Pak, kenapa itu Pak? Di save Pak. Pak Dokter. Terlalu banyak Pak itu Pak. Sekarang gini dulu Pak. Bapak ulang video. Nah itu dibuat satu-satu dulu Pak. Nggak ada materinya kok Pak. X1, X2, X3 sama dengan seperti tadi. Karena itu belum ada isinya Pak. Jadi nggak mau keluar. 1 sampai X6 sama dengan A. Ya, coba Pak, di save run.
Nah, nggak mau. Coba CAB-nya itu dihilangin dulu, Pak. Ini Bapak salah itu. Di window, Pak. Bapak presani windownya lagi. Window. Jangan di-save dulu. Window buka. Window, Pak. Window, Pak. Nah, itu Bapak lihat. Z1 sampai Z3 banyak banget. Nah sekarang CAB-nya dihapus dulu, Pak. Yang bawah itu dihapus dulu. Tadi mau ngeklik save, ngeklik paste. Nah, jadi kan. Nah, sekarang Bapak klik window lagi. Agus DS2. Nah, sekarang boleh C sama dengan AB. Hurufnya besar, Pak. Nah, run. Nah, jadi begini Bu Yuli, nantinya C inilah yang kita cari. Makanya C ditaruh di depan sama dengan AB. Ini kan baru latihan kecil-kecil gitu. Supaya tidak terlalu repot. Ini langkah pertama adalah mampu memindahkan data. Nah, untuk struktur ini dicoba-coba karena sudah mampu gitu. Silahkan ada yang lain. Mantap nih. Nanti latihan dari modulnya. Terus tolong hasilnya dikirim saya. Boleh nanti, boleh besok gitu. Ada pertanyaan enggak, Pak Tri? Lanjut, saya nanti sambil nonton rekaman. Ya udah. Pak Briliansyah. Oke. Iya, Prof. Apa ada pertanyaan, Pak? Udah bisa? Belum, Prof. Masih ngeliat, Prof. Oke ya. Nanti materinya udah di-share sama Pak Narno kan? Datanya sudah. Sampun ya. Oke. Cukup. Pak Sunarno sendiri ada pertanyaan? Belum ada, Prof. Tapi Ya, nanti paham. kalau misalnya Listrel, insya Allah paham, Prof. Kalau Listrelnya nanti untuk mediator sama moderator juga bisa ya, Prof ya, untuk next ya? Iya. Memang dengan Israel itu nanti ada bab khusus saya bicara mediasi. Sekarang iya. saya bicara itu selesai, tapi diharapkan tidak seperti itu. Nanti berhenti itu ya. Kenapa? Itu terakhir ya, Prof ya? Ya urut gitu Pak Narno maksud saya. Iya. Ini kan J. nanti yang dikirim seperti yang dikerjakan Pak Dokter tadi ya, Prof? gitu siap. dulu. Kalau minggu depan bagaimana cara membuat kovarian. Terus nyambung lagi. Nyambungnya itu Step by strukturnya step. bisa buat masing-masing. Bu Agita Tunjung Sari, silakan kalau ada pertanyaan. Enggak, Prof. Masih ngeliatin dulu, Prof. Nanti rekaman dari Pak Narno saya coba latihan lagi. Seperti kemarin. Iya ya Bu ya, saya berharap ini Ibu dan Bapak masing-masing bisa sendiri. Iya, Karena Prof. nanti pada saat disertasi juga sendiri. Iya. Saya tidak tahu apakah diizinkan diulahkan data di luar apa enggak. Tapi kalau menurut pendapat saya, Bapak Ibu sudah berlelah-lelah berlatih seperti ini, harapannya ya bisa sendiri. Itu mau saya. Oke, setuju? Setuju. Oke. Bu Irma. Mana tuh Bu Irma ini? Tahu, Prof. Lagi goreng. Mental ya. Oke, Bapak Ibu, saya apresiasi sekali. Ini di Jogja sudah menjelang puasa, jadi saya harus siap-siap. Selamat berbuka, Prof. Nah nanti Bapak silakan dicoba-coba sehabis buka puasa sampai menjelang sholat tarawih. Pasti ada ada sesuatu yang lain. Artinya kok saya sudah mulai bisa belajar ya gitu. Artinya kenapa begitu Bapak Ibu yang terhormat? Baru semester ini loh saya berkenan melatih. Dulu itu tak biarin aja.